Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Saudara, tema kita pada hari ini, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini pasti penuh dengan tekanan. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini pasti penuh dengan tantangan. Dalam kehidupan kita di tengah dunia pasti penuh dengan pergumulan batin. Oleh karena itu banyak orang, saudara, yang berusaha dengan kuat, dengan segenap tenaga untuk melepaskan diri dari setiap tekanan, dari setiap tantangan, bahkan pergumulan batin. Tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Saudara, tapi justru pemazmur mengingatkan kita bahwa ada satu tempat yang selalu terbuka. Itulah hati Tuhan. Saudara, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi Tuhan mau kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Karena itu ada 3 hal yang kita pelajari mengenai bagaimana kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan mengundang kita datang kepadanya apa adanya. Seringkali saudara, kita merasa harus baik-baik saja di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mencari kepura-puraan dalam hidup kita. Saudara, Daud datang dengan ketakutan. Daud datang dengan kemarahan. Daud datang dengan rasa kecewa di hadapan Tuhan. Hana, saudara, dia datang dengan mencurahkan kepedihannya di hadapan Tuhan. Sehingga Eli mengira bahwa dia mabuk. Kita belajar dari Yesus. Yesus sendiri berdoa dengan pergumulan yang begitu berat di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan ingin kita datang kepadanya apa adanya. Bukan dengan topeng. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, justru kita memberi ruang kepada Tuhan untuk Dia bekerja sepenuhnya, untuk menyembuhkan luka kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Karena saudara, Tuhan paling senang menyembuhkan hati yang terluka. Tuhan paling senang memulihkan hati yang hancur, karena Tuhan akan membentuk kembali menjadi indah dalam pemandangannya. Hal yang kedua, saudara, alam menjadi tempat perlindungan, bukan penonton. Mazmur 62 ayat yang ke-9 menegaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, bukan sekedar pendengar yang pasif. Ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menerima, saudara, tetapi Tuhan melingkupi kita dengan kasih-Nya, dengan damai sejahteranya. Oleh karena itu, curahkanlah hati kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pelepasan emosional semata, tetapi sebuah perjumpaan dengan Dia yang memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Saudara, inilah yang membedakan doa kita sebagai orang yang percaya. Kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang merespon, Allah yang memulihkan, dan Allah yang menyertai. Artinya Dia peduli dan mengerti, dan Dia bertindak atas setiap apa yang kita doakan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, ketika manusia mungkin tidak mengerti kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita tidak mengerti dan tidak peduli dengan kita. Bahkan mungkin orang yang kita percayai, bahkan mungkin orang yang terdekat sekalipun yang tidak memahami dan mengerti dan peduli hidup kita. Tetapi saudara, ada satu pribadi yang selalu terbuka, itulah hati Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang paling tahu isi hati kita. Oleh karena itu Dia mengerti dan Dia peduli hidup kita. Saudara, hal yang ketiga, curahkan isi hatimu itu menuntun kita kepada kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan. Setelah kita membuka hati kita kepada Tuhan, iman kita dikuatkan dan kita dipulihkan. Allah bekerja dalam hidup kita. Dan kita belajar menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat mengontrol hidup kita. Dan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan Dia akan selalu mendapati kita setia dan taat kepadanya.
Kita akan melihat saudara bagaimana dia bekerja dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin yakin bahwa kasih dan kuasanya cukup bagi kita. Haleluya saudara. Curahan hati bukan tanda kelemahan kita. Bukan. Justru itu adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Di tengah gelombang kehidupan, kita belajar berkata, jiwaku tenang sebab Tuhan memegang kendali hidupku. Saudara, sebagai kesimpulan, curahkanlah isi hati kepada Tuhan adalah undangan Allah bagi kita dalam setiap pergumulan kita. Datanglah kepadanya apa adanya kita. Berlindunglah pada kasih-Nya yang selalu aktif bekerja. Dan biarkanlah kepercayaanmu bertumbuh melalui kejujuran dalam perjumpaanmu dengan Dia. Dan kiranya setiap kita menemukan damai ketika mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan dan menjawab setiap doa kita. Dia bukan hanya mendengar, tetapi Dia juga akan bertindak, menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.